Founders, pernah nggak sih kamu ngalamin yang namanya founder syndrome? Founder syndrome? Apaan tuh? Jadi, founder syndrome merupakan sebuah penyakit psikis di mana seorang founder terlalu mencintai perusahaan yang ia bangun. Bukannya bagus ya kalau seorang founder mencintai perusahaannya sendiri? Iya sih bagus, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya loh. Nah, gimana sih tanda-tanda atau gejala-gejala seorang founder yang mengalami yang namanya founder syndrome? Jadi yang pertama, tim harus sepakat dengan founder. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat nih antara founders dan tim, biasanya tuh founder nggak suka gitu atau ya nggak setuju gitu dengan pendapatnya. Kemudian yang kedua, founder terus-menerus mengontrol tim tugas-tugasnya secara mikro. Jadi ini bisa dibilang juga micromanaging. Nah ini yang mengakibatkan tim jadi kesulitan untuk bebas mengeksplorasi, ingin mengeluarkan kreativitas jadi susah, dan itu berujung pada kerugian perusahaan itu sendiri sih sebenarnya. Yang ketiga, founder tidak suka mendelegasikan tanggung jawabnya kepada tim. Jadi pengennya tuh kayak tugas-tugas tuh dikerjain sendiri aja gitu. Mungkin bisa jadi karena nggak percaya sama timnya, atau merasa ya dia yang paling tahu segalanya, yang paling hebat, yang paling kompeten gitu mengerjakannya. Terus yang keempat, perusahaan tidak memiliki rencana sukses. Nah ini bahaya nih karena perusahaan itu sangat bergantung sama foundernya. Jadi yang tahu segalanya itu founder. Yang bikin bahaya adalah ketika foundernya ini pergi gitu ya, perusahaannya takutnya juga ikut bubar. Yang kelima, citra publik perusahaan itu sangat erat dengan founder. Jadi sulit dibedakan antara perusahaan dan founder tuh brandingnya mirip-mirip gitu, brandingnya hampir sama. Nah, terus yang keenam adalah lingkaran dalam orang-orang yang ada di perusahaan itu adalah teman dekatnya founder atau ya keluarganya founder. Jadi orang-orang yang terdekat lah dengan founder. Yang ketujuh, karyawan baru dipilih berdasarkan kesetiaannya kepada founder, bukan karena skill atau knowledge yang dimiliki. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah founder memperkerjakan expert nih, tapi kadang pendapat mereka diabaikan atau tidak diterima. Jadi lebih memilih untuk menggunakan pendapatnya sendiri gitu. Nah, kebayang ya founder, gimana founder syndrome ini berbahaya banget gitu buat perusahaan dan berpotensi bisa menghancurkan bisnis. Tapi kenapa sih founder syndrome ini bisa terjadi kepada para founders gitu? Jadi kita perlu tahu juga nih background atau latar belakangnya. Ya memang sih founder itu kan yang paling berdarah-darah ya di awal membangun startup gitu. Menginvestasikan waktu, tenaga, uang gitu ya, segalanya gitu. Jadi wajar aja akhirnya merasa yang paling berkorban untuk perusahaannya, kemudian juga ya itu sangat mencintai perusahaannya sendiri gitu. Bagus sih, tapi kalau berlebihan akhirnya merugikan perusahaannya juga gitu. Nggak memberikan ruang gitu untuk orang lain juga ikut mengembangkan perusahaannya. Gimana nih founder di sini lagi ngerasain founder syndrome nggak? Kalau misalnya enggak, bagus. Dan hati-hati juga jangan sampai terkena founder syndrome. Atau kalau misalnya udah mulai ngerasa, kayaknya gue paling berkorban banget nih dalam membangun startup ini gitu. Bisa tahu kan ya dari gejala-gejala yang sudah tadi disebutkan dan bisa mencegah atau menyadari lebih awal. Tapi kalau misalnya memang founder di sini ada yang lagi mengalami founder syndrome, nggak apa-apa, akui aja dulu perasaannya, diterima, dan lakukan evaluasi diri untuk berubah lebih baik. Semangat!